Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kita kepada baginda Rasulullah dengan menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Aneka dari Majelis Sabilul Muttaqin. Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat untuk Anda semua dan semoga bisa berkah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber tentang bagaimana menjalani masalah-masalah kehidupan yang kita alami. Karena masalah yang dihadapi oleh subscriber yang bertanya ini adalah cukup berat, karena beliau sempat akan bunuh diri. Jadi lewat kesempatan ini saya menjawab dan membuat materi, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Langkah yang pertama dalam menghadapi masalah yaitu kita harus menyadari bahwa manusia hidup di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan masalah. Tinggal bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita belajar. Nanti kalau kita belajar, kita paham, semuanya akan baik-baik saja. Dan untuk kedepannya pasti akan berkah, akan barokah. Sekarang kita lihat surat Al-Balad ayat 4. Itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yang susah payah atau dengan penuh penderitaan. Disinilah kita sebagai manusia diciptakan ini penuh dengan ujian, penuh dengan penderitaan. Entah Anda miskin, entah Anda kaya, pasti semuanya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Karena itu adalah ujian dari Allah. Dan dengan ujian itu sebenarnya Allah sayang kepada kita. Kita ingin mendekat kepada Allah. Dan supaya kita mau belajar, itulah kegunaan kita terkena masalah. Jadi tenang saja, jangan panik, jangan stres, jangan depresi, karena ini proses. Dan nanti pada akhirnya kebahagiaan, ketenangan itu juga akan kita dapatkan, asalkan kita mau belajar. Saya memberikan contoh dari kisah-kisah yang ada, seperti kisah tanah liat. Dari tanah liat diinjak-injak, dimasukkan mesin, digiling, dicetak, dibakar, dicat, itu semua menderita sekali. Tapi apa yang terjadi? Tanah liat yang hanya biasa, tanah liat yang enggak ada harganya, hanya murah, menjadi guci yang indah, menjadi barang yang sangat berharga. Itulah. Dan jika menjadi barang yang berharga, harganya akan mahal sekali. Itulah seperti kehidupan kita. Jika kita sedang ada masalah, sedang diuji, itu seperti tanah liat yang penuh dengan proses untuk menjadi sebuah guci. Dan kita dihajar dengan keadaan penuh penderitaan. Yakinlah, suatu saat Allah akan menaikkan derajat kita. Allah akan menuruti kehendak kita. Allah akan membuat kita sukses yang sesungguhnya. Karena tanpa proses kita tidak akan sukses secara sesungguhnya. Karena apa? Kalau sukses hanya sukses, banyak artis yang sukses tapi bunuh diri. Itulah menandakan bahwa itu belum sukses yang sejati.
Dan nanti jika kita terkena masalah, kita mau belajar, disinilah kita nanti akan mendapatkan kesuksesan yang sejati, ya, benar-benar kita bisa bahagia. Semua itu bisa kita dapatkan dengan kita belajar. Jadi mulai sekarang marilah tenang, jangan panik. Karena kalau panik akan mendatangkan energi negatif, itu akan merusak tubuh kita. Sedangkan kita memerlukan energi positif untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi mulai sekarang sabar, belajar sabar hadapi masalah, jalani dengan tahap-tahap. Insya Allah dalam waktu ke depan akan berbeda, akan bangkit. Contoh yang lain yaitu tentara yang sedang pendidikan itu berat sekali, susah sekali. Sudah bayarnya mahal, dipukuli, makannya nggak enak, dibentak-bentak, dimarahi, itulah. Tetapi setelah selesai pendidikan akan mendapatkan derajat, akan mendapatkan pangkat. Disitulah tidak mungkin kalau kita paham bahwa suatu hari kedepannya akan bahagia, akan mendapatkan balasan yang baik, kita akan bunuh diri karena menderita, tidak mungkin. Jadi kita akan semangat menjalani kehidupan ini. Yang penting jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Semua itu ada prosesnya. Seperti malam hari, kita paksakan untuk terang benderang juga nggak bisa. Kita harus menunggu sampai pagi hari. Nah, cara menunggunya supaya kita tidak cemas, tidak panik. Gunakan dengan kebaikan-kebaikan. Gunakan dengan zikir, gunakan dengan ibadah, berbaik pada orang. Nanti juga waktu pagi itu akan datang dengan sendirinya. Dan jika matahari terbit, maka akan terang benderang. Seperti apa yang kita harapkan menjadi terang. Hidup kita pun juga seperti itu. Tanpa kita panik, tanpa kita buru-buru. Nanti kalau saatnya sukses, pasti sukses. Pasti kita bangkit, pasti derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa materi cukup. Semoga sedikit materi ini bisa membantu Anda dan membangkitkan semangat Anda untuk bangkit, untuk berjuang menjalani kehidupan ini. Semoga saya mendoakan Anda bahagia, apa hajat Anda bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa materi cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Karena kurangnya ilmu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.